Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Fisika 6BC. Izin untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu vektor analisis, vektor operator, dan transformasi. Dengan anggota kelompok yang pertama Dinda Hanifah, lalu ada Rizka Angelni, dan yang terakhir Ahlan Maulidi, dengan dosen pengampu Ibu Alvan Yuniarti MSI. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dinda Hanifah. Ya, baik. Terima kasih, Ariska. Karena matematika merupakan bagian integral dari fisika, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang vektor dan mampu menggunakannya dengan sering dan mudah. Untuk memastikan bahwa kita memahami terminologi dan simbolisme vektor, kita memulai dengan tinjauan singkat analisis vektor. Membangun pemahaman menyeluruh tentang operator vektor seperti operator diferensial vektor. Itu ada gradien, divergensi, dan curl. Dalam proses melakukan ini, kami akan memastikan untuk menggunakan contoh dari situasi yang dihadapi dalam Clamack-Kens. Akhirnya kita akan membahas menggunakan matriks dalam transformasi koordinat. Sebagian besar-besaran fisika yang kita jumpai dalam fisika dan teknik dapat digolongkan sebagai salah satu dari dua jenis, yaitu ada skalar dan vektor. Besaran skalar itu ditentukan secara lengkap dengan menyatakan besarannya saja bersama dengan satuan jika ada. Nah, contoh besaran tersebut itu ada massa, volume, energi, waktu, dan bilangan. Besar-besaran ini dapat diperlakukan sebagai bilangan biasa dan dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan, dan dibagi dengan aturan aritmatika sederhana. Nah, besaran vektor ditentukan secara lengkap dengan menyatakan besaran dan arahnya. Contohnya termasuk perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan kekuatan medan listrik. Untuk beberapa nama, besaran vektor mengikuti aturan aljabar vektor. Nah, yang pertama itu ada penambahan vektor, itu diperlakukan analisis. Yang kedua, produk skalar dan vektor dari vektor. Itu perkalian skalar atau perkalian titik. Nah, itu ada S sama dengan A dot B. Ada AB cos A dot B. AB cos theta dari 0 kurang dari theta kurang dari pi. A dot B sama dengan AB cos theta. Produk titik adalah 0. B sama dengan 0. Hal ini dimungkinkan jika setidaknya satu dari 3 kondisi terpenuhi. Jadi adalah mungkin untuk memperoleh hasil kali skalar 0 meskipun tidak satu pun dari kedua vektor itu 0. Misalkan skalar atau produk titik dari vektor adalah 0. Perkalian vektor atau perkalian silang ada C sama dengan A dot B. Di sana A dot B dibaca sebagai A cross B. Dan seperti yang ditunjukin pada gambar. Sehingga besar C adalah sesuai yang pada gambar, yaitu ada sesuai dengan arah tangan. Nah, produk vektor tidak mematuhi hukum distributif. Atau jika kita menyatakan luas dengan besaran vektor A, kita dapat menulis sesuai yang pada rumus. Nah, hukum sinus, perhatikan sebuah segitiga yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C. Sedemikian rupa, sehingga C sama dengan A plus B. Nah, ambil produk vektor kedua sisi dengan A, itu adalah A dot B sama dengan A dot A plus A dot B. Sejak A dot A sama dengan 0, persamaan di atas mengambil dari A dot C sama dengan A dot B. Atau AC sin AC sama dengan AB sin AB. Itu adalah
sin AC per B sama dengan sin AB per C. Atau secara umum, sin AC sama dengan B sama dengan sin AB per C sama dengan sin BC per A, yang merupakan hukum sinus. Produk kerangka 3 skala sama dengan itu volume dari sebuah pipa paralel. Besaran A dot B dot C adalah besaran skalar. Kita dapat menunjukkan bahwa jika A, B, dan C adalah sisi-sisi dari sebuah pipa paralel, maka produk tersebut mewakili volume sebuah pipa paralel. Jika vektor-vektor dalam produk mengalir dengan order siklik, kita dapat menulis V menjadi V sama dengan A dot B dot C sama dengan dalam kurung B dot C dot A sama dengan dalam kurung C dot A dot B. Atau karena produk skalar bersifat komutatif, V sama dengan A dot dalam kurung BC sama dengan B dot dalam kurung C dot A sama dengan C dot dalam kurung A dot B, yaitu hasil rangkap 3 skalar atau 3 skalar adalah komutatif. A dot dalam kurung BC dot B dot C sama dengan min A dot dalam kurung C dot B. Produk rangkap 3 vektor. A dalam kurung B dot C sama dengan B dalam kurung C dot A sama dengan C dalam kurung A dot B. Satuan vektor atau vektor dasar. Ini ada satuan vektor yang di atas, yang di bawahnya itu yaitu vektor dasar. Arah kosinus. Mari kita mulai dengan vektor A dalam bentuk persamaan di atas ditulis dengan cara yang berbeda, yaitu ada pada seperti yang pada rumus, di mana EA-nya adalah vektor satuan dalam arah A dot AX JA sama dengan kosinus sudut antara A dan X, sehingga AX per A sama dengan cos dalam kurung AX sama dengan cos dalam kurung A. I vektor sama dengan alfa. AY per A sama dengan cos AY sama dengan cos dalam kurung AY vektor sama dengan beta A. AY per A sama dengan cos AZ sama dengan cos dalam kurung A K vektor sama dengan gamma. Di mana alfa, beta, dan gamma disebut kosinus arah dari garis yang mewakili A, sehingga persamaan di atas itu dapat ditulis A sama dengan A dalam kurung alfa I vektor plus beta Y vektor plus gamma YK vektor sama dengan AEA. Itu adalah EA sama dengan alfa I vektor plus beta Y vektor plus gamma K vektor sama dengan A besar EA, yang menyatakan vektor satuan sepanjang
EA dalam bentuk kosinus arah A vektor satuan. Dari persamaan di atas kita juga dapat menulis A dot A sama dengan A kuadrat. AX per A kuadrat plus AY per A kuadrat plus AZ per A kuadrat. Definisi dari A dot A sama dengan A kuadrat. Karena itu persamaan di atas itu menghasilkan AX per A dot kuadrat plus AY per A kuadrat plus AZ per A kuadrat. Itu sama dengan 1. Nah, itu sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat itu sama dengan 1, yaitu jumlah kuadrat dari kosinus arah dari setiap garis sama dengan 1. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya terima kasih Dinda. Diferensiasi vektor. Sebuah vektor yang merupakan fungsi dari besaran skalar, katakanlah S, di mana S dapat berupa waktu T dengan sudut theta atau besaran lainnya. Contohnya adalah kecepatan V partikel atau posisi R partikel sebagai fungsi sudut. Vektor A yang merupakan fungsi waktu T dapat ditulis secara aljabar dalam bentuk komponen sebagai A sama dengan AT sama dengan AX I vektor plus AY J vektor plus AZ K vektor. Turunan dari A terhadap T didefinisikan dengan cara yang mirip dengan turunan dari fungsi skalar, yaitu sebagaimana rumus yang ditampilkan di layar. Boleh dilanjut. Kemudian integral vektor dalam graf 3 dimensi, kita harus membedakan dua jenis fungsi atau bidang. Fungsi titik skalar berbentuk fr sama dengan f dalam kurung xyz. Fungsi titik vektor HL berbentuk ar sama dengan a xyz sama dengan dalam kurung ax xyz ay xyz az xyz. Boleh next. Contoh khas dari fungsi titik skalar adalah fungsi energi potensial atau VR, yang mana sama dengan V xyz dari sebuah partikel. Dan fungsi titik vektor adalah intensitas medan listrik E xyz. Fungsi-fungsi ini merupakan juga fungsi waktu dalam mekanika, contoh yang sesuai dengan kepadatan dan kecepatan, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah. Kemudian cara alternatif untuk menyatakan integral garis adalah dalam bentuk S, di mana S adalah jarak yang diukur sepanjang kurva dari beberapa titik tetap, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Jadi jika sudut theta adalah sudut antara A dan garis singgung kurva di setiap titik, maka rumusnya itu adalah integral A dot dr sama dengan A kosinus theta ds. Boleh next. Jika kita mengetahui A dan kosinus theta sebagai fungsi dari S, integral garis dapat dievaluasi. Ada kemungkinan bahwa kita mengetahui AR, tetapi R adalah fungsi yang diketahui dari parameter S, yaitu R sama dengan RS, di mana S adalah jarak yang diukur sepanjang kurva, S dapat berupa waktu atau besaran lainnya. Kasus seperti itu, integral garis dapat dievaluasi sebagai integral dari A dot dr sama dengan integral dalam kurung A dot dr per ds dikali ds, yang mana hasilnya sama dengan integral dalam kurung ax dx per ds plus ay dy per ds plus ax dz per ds dikali ds. Boleh next. Operator diferensial vektor, yaitu gradien, divergensi, dan curl.
Operator diferensial vektor dilambangkan dengan grad atau del. Bukan vektor. Itu adalah operator vektor. Operator vektor ini dalam koordinat kartesian diwakili oleh grad atau sama dengan del sama dengan i vektor do per do x plus j vektor do per do y plus k vektor do per do z sama dengan dalam kurung do per do x koma do per do y koma do per do z. Next. Operator ini di koordinat lain nanti ketika dioperasikan pada fungsi skalar itu membuktikan vektor. Ketika beroperasi pada produk fungsi itu harus diperlakukan sebagai diferensial. Kami dapat melakukan 3 operasi berbeda dengan operator ini. Yang pertama, operator gradien beroperasi pada fungsi skalar U untuk membentuk grad U atau del U. 2. Ketika operator gradien melakukan perkalian skalar dengan fungsi vektor lain untuk membentuk del dot A atau del dot A, hasilnya disebut divergensi A. Ini adalah besaran skalar. Kemudian 3. Ketika operator gradien melakukan perkalian vektor dengan fungsi vektor lain untuk membentuk del kali A atau Karl A, hasilnya disebut Karl A atau rot, artinya rotasi dari A. Ini adalah besaran vektor. Next. Operator gradien grad U atau sama dengan del U. Pertimbangan fungsi skalar U yang merupakan fungsi eksplisit dari koordinat X, Y, dan Z yaitu U, yang mana U sama dengan X, Y, Z, dan fungsi ini kontinu dan bernilai tunggal. Fungsi skalar ini memiliki 3 komponen yang dapat dianggap sebagai komponen vektor yang disebut grad U atau del U. Artinya meskipun U adalah skalar, grad U adalah vektor dengan 3 komponen yang diberikan oleh sebagaimana rumus yang ditampilkan. Grad U sama dengan del U sama dengan I vektor do U per do X tambah J vektor do U per do Y ditambah K vektor do U per do Y per do Z yang sama dengan do U per do X, do U per do Y, dan do U per do Z. Boleh next. Sedangkan divergensi vektor atau dengan rumus del A sama dengan divergensi A, seperti yang dinyatakan sebelumnya, ketika operator gradien melakukan perkalian skalar dengan fungsi titik vektor A, itu menghasilkan divergensi A. Artinya dalam koordinat kartesian adalah divergensi A sama dengan del dot A sama dengan dalam kurung I dot per I ditambah K vektor dot Z dot atau dikali dalam kurung AX dot AX I vektor plus AY J vektor plus AZ K vektor dihasilkan dalam kurung do AX per do X plus do AY per do Y plus do AZ per do Z. Boleh next. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan Aris. Oke, selanjutnya merupakan clue vektor di mana kita tahu bahwa ketika vektor diambil atau perkalian silang dari operator vektor gradien dengan vektor akan menghasilkan vektor yang disebut clue A atau rot A, di mana artinya merupakan rotasi dalam bidang vektor. Dengan demikian, dalam koordinat kartesius dapat ditulis sebagai persamaan di bawah dan menjadi persamaan clue A di samping. Next. Selanjutnya terdapat teorema Stokes, di mana teorema Stokes ini menyatakan bahwa integral dari garis medan vektor sepanjang lintasan tertutup sama dengan integral permukaan pada luas yang dibatasi oleh lintasan tersebut. Lalu secara geometri kita dapat mengatakan bahwa curl A dapat dijelaskan dengan menggunakan teorema Stokes seperti
persamaan di bawah. Lalu jika C adalah kurva yang membatasi permukaan S dalam ruang, maka N adalah vektor satuan terhadap S, dan dr merupakan integral dari garis panjang lintasan C. Lalu untuk permukaan kecil S, kita dapat menulis teorema Stokes sebagai berikut. N dikali Z dikali A dikali delta S sama dengan sigma A dikali delta R. The next. Terus dari persamaan di atas dihasilkan persamaan di bawah, yang mana hasilnya akan berupa skalar dan disebut sebagai operator Laplacian yang merupakan operator skalar tersebut, dan cross produk dari delta dengan dirinya sendiri secara definisi akan bernilai 0 karena kedua vektor sejajar satu sama lain. Next. Selanjutnya terdapat transformasi koordinat, di mana untuk mengetahui prosedur perpindahan vektor dari suatu sistem koordinat ke koordinat lainnya akan lebih mudah untuk menggambarkan vektor-vektor ini, serta transformasinya dalam notasi matriks. Seperti pada gambar di samping, deskripsi skalar dalam sistem koordinat yang berbeda. Contohnya, massa M ditempatkan pada titik P dan koordinatnya ialah X, ya, dengan sistem X, Y, dan X aksen, Y aksen dalam sistem X aksen, Y aksen. Seperti ditunjukkan pada gambar, di mana koordinat massa berbeda dalam dua sistem koordinat, tetapi massa akan tetap konstan. MXY sama dengan MX aksen, Y aksen itu sama dengan konstan. Maka besaran yang invarian di bawah transformasi koordinat sama dengan skalar. Next. Lalu untuk prosedur transformasi vektor terdapat pertimbangan dari titik P yang memiliki koordinat x1, x1, x2, dan x3 terhadap sistem koordinat dari x besar 1, x besar 2, dan x besar 3, dan x1 aksen, x2 aksen, dan x3 aksen terhadap sistem koordinat x1 besar aksen, x2 besar aksen, dan x3 besar aksen. Serta untuk memudahkan digunakan x1, x2, dan x3 sebagai ganti x, y, z seperti gambar di samping, di mana dari gambar tersebut dapat dilihat hubungan antara x1 aksen, x2 aksen, dan x1, x2 yang dijelaskan pada persamaan x1 aksen sama dengan x1 cos theta ditambah x2 cos pi per 2 dikurangi theta, dan x2 aksen sama dengan x1 cos pi per 2 ditambah theta ditambah x2 cos theta. Selanjutnya, dengan demikian, x1 aksen dan x2 aksen dapat dinyatakan dalam bentuk x1 dan x2, dan juga cos theta, di mana notasi tersebut dapat disederhanakan menggunakan kosinus arah. Lalu kita membuat permisalan di mana alfa 1 adalah kosinus sudut di antara sumbu x1 besar aksen dan sumbu x1, atau antara vektor satuan x1 aksen dan x1 aksen. Maka persamaannya menjadi seperti alfa sama dengan alfa 1 sama dengan cos x1 aksen di x1 sama dengan cos x1 aksen, x1 aksen sama dengan x1 aksen dikali x1 aksen sama dengan cos theta. Selanjutnya, demikian pula persamaan akan menjadi alfa 2 sama dengan cos x1 aksen besar, x2 besar sama dengan cos x1 aksen, x2 yang akan menghasilkan sin theta. Lalu selanjutnya terhadap beta 2 yang akan menghasilkan minus sin theta, dan terakhir terhadap beta 2 yang menghasilkan cos theta. Next. Maka dari x1 aksen dan x2 aksen dapat ditulis sebagai berikut. x1 aksen sama dengan alfa 1
X1 ditambah alfa 2 X2 dan X2 aksen sama dengan beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Lalu kasusnya diperluas menjadi 3 dimensi. X1 aksen sama dengan alfa 1 dikali X1 ditambah alfa 2 dikali X2 dan alfa 3 dikali X3, begitupun selanjutnya sampai X3 aksen, di mana lambda 1 dari lambda 1 adalah kosinus sudut antara X3 aksen dan X1, dan lambda 2, lambda 3, alfa 3 dan beta 3 memiliki arti yang sama, di mana transformasinya menjadi X1, X2, dan X3 dalam X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen. Lalu dapat ditulis menjadi persamaan sebagai berikut, di mana alfa 1 adalah kosinus sudut di antara sumbu X1 besar dan sumbu X1 aksen besar, dan kosinus arah lainnya akan memiliki arti yang sama. Next. Lalu, apabila kita ringkas dari persamaan transformasi di atas, akan menggunakan notasi lambda IJ sebagai kosinus sudut antara sumbu XI aksen dan sumbu XJ aksen, maka arah kosinus lambda IJ menjadi lambda IJ sama dengan cos XI aksen, XJ sama dengan XI aksen kecil dikali XJ, dan lambda JI sama dengan cos XJ besar, XI aksen sama dengan XJ dikali XI aksen. Lalu koordinat dari X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen dapat dinyatakan dalam X1, X2, dan X3 sebagai persamaan berikut dari X1 aksen hingga X3 aksen. Di next. Selanjutnya terdapat ringkasan dari persamaan transformasi menggunakan notasi lambda IJ sebagai kosinus sudut di antara sumbu XI aksen dan sumbu XJ aksen. Maka arah kosinus lambda IJ merupakan lambda IJ sama dengan cos XI aksen, XJ yang menghasilkan XI aksen dikali XJ, dan lambda JI sama dengan cos XJ, XI aksen sama dengan XJ dikali XI aksen, di mana koordinat dari X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen dapat dinyatakan dalam X1, X2, dan X3 menjadi X1 aksen sama dengan lambda 11 dikali X1 ditambah lambda 12 dikali X2 ditambah lambda 13 dikali X3 selanjutnya sampai X3 aksen. Lalu apabila ditransformasikan akan menjadi persamaan seperti di bawah, di mana lambda IJ dapat dianggap sebagai elemen dari lambda IJ matriks Bukjur Sangkar 3 dikali 3 yang didefinisikan sebagai persamaan di bawah, yang mana matriks disebut sebagai matriks transformasi atau matriks rotasi. Lalu dengan notasi penjumlahan akan didapat XI aksen sama dengan persamaan tersebut, di mana I-nya merupakan 1, 2, dan 3. Lalu notasi matriks akan ditulis sebagai X aksen sama dengan lambda X. Lalu apabila diekivalen dengan persamaan di bawah akan sama dengan X1 aksen sama dengan lambda 11 X1
ditambah lambda 12 X2 ditambah lambda 13 dikali X3 hingga X3 aksen. Next. Untuk perkalian dalam kedua persamaan di atas, mungkin jika 1X dan X aksen merupakan matriks kolom dan persamaan 2 jumlah kolom dalam lambda harus sama dengan jumlah baris dalam X. Di mana jika matriks A dikalikan dengan matriks B, maka matriks C hasilnya akan C sama dengan dikali A dikali B. Lalu jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B, di mana setiap elemen matriks Cij dari matriks C yaitu sebagai berikut. Lalu apabila perkalian matriks tidak komutatif, maka akan menjadi AB tidak sama dengan BA. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.